Batik sudah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu beragam jenisnya. Di video kali ini, kami akan menjelaskan 5 dari sekian banyak jenis batik yang terdapat di Indonesia. Sebagai bentuk kampanye, rasa cinta tanah air dengan cara melestarikan batik. Yang pertama adalah batik kawung. Batik kawung berkembang pada abad ke-18 di zaman Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam budaya Jawa, motif kawung dikenal sebagai keblak papat limo pancer, yang dimaknai sebagai 4 sumber tenaga alam atau 4 penjuru mata angin. Kawung juga digambarkan sebagai bunga lotus atau teratai yang sedang mekar dan melambangkan kesucian. Kawung juga sering diartikan sebagai biji kawung atau kolang-kaling, buah dari pohon enau atau aren yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, dan melambangkan keperkasaan, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk itu, para pemakai motif ini diharapkan juga memiliki manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Batik yang kedua adalah batik Megamendung. Batik Megamendung berasal dari Cirebon. Mega yang berarti langit yang luas dan mendung berarti langit yang meredup saat akan turun hujan, yang menandakan bahwa kehidupan manusia harus selalu sejuk, tidak mudah marah, dan selalu sabar. Batik Megamendung terdiri dari motif awan dengan 7 gradasi warna, dari biru tua yang berarti awan gelap dengan air hujan sebagai sumber kehidupan, hingga biru muda yang menandakan bahwa kehidupan manusia akan semakin cerah. Batik Megamendung dapat digunakan sebagai bahan busana, bahan sepatu, dan bahan tas. Yang ketiga, batik parang. Batik parang merupakan salah satu batik tertua di Indonesia yang sudah ada sejak zaman Keraton Mataram Kartasura di Solo, Jawa Tengah. Batik parang berbentuk susunan motif huruf S yang saling terhubung, melambangkan kesinambungan atau bentuk pertalian keluarga. Batik ini juga mengandung makna untuk tidak pernah menyerah, seperti bentuk ombak yang tidak pernah berhenti bergerak. Batik parang biasa digunakan untuk acara pembukaan, misalnya oleh senapati atau panglima perang yang akan berperang, supaya pulang membawa kemenangan. Keempat adalah batik Pekalongan. Sesuai dengan namanya, batik ini berasal dari kota Pekalongan. Terdapat banyak jenis batik Pekalongan, salah satunya adalah batik Jelambrang. Motif batiknya ini berbentuk geometris, lingkungan, dan ada bunga padma di tengahnya. Motif ini merupakan simbol dari agama Hindu Shiva. Konon katanya, batik ini dipercaya oleh masyarakat Pekalongan dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia dewa atau dunia Den Ayu Lanjar, sehingga digunakan pada saat ritual nyandran atau sandranan sebagai bentuk persembahan kepada Ratu Laut Utara Den Ayu Lanjar. Tapi sekarang sudah mulai digunakan dengan sentuhan modern, jadi tidak ada mistis lagi. Kelima adalah batik Sidomukti. Batik Sidomukti merupakan jenis batik keraton yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Nah, batik Sidomukti ini merupakan perkembangan motif batik Sidomulya yang berasal dari Kerajaan Mataram. Nah, definisi batik Sidomukti ini sendiri dijabarkan dari kata Sido yang berarti menjadi atau terus-menerus dan mukti yang artinya mulia dan sejahtera. Jadi jika digabungkan, arti dari batik Sidomukti ini adalah untuk menjadi mulia dan sejahtera. Nah, sebagai informasi tambahan, motif-motif yang berasal dari awalan Sido memiliki arti sebagai harapan agar keinginan dapat tercapai. Kita sebagai kaum milenial, generasi penerus bangsa, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk melestarikan batik. Bagaimana caranya? Bisa dengan berpergian menggunakan batik, atau mungkin kita bisa memproduksi batik sendiri. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Jangan malu menggunakan batik, karena batik adalah identitas dan ciri khas yang dimiliki oleh Indonesia.